Oke, kembali lagi bersama Gas Entertainment di Video Sans. Sekarang kita sudah bersama penulis novel muda. Oh, dia ya silakan. Dia sudah menuliskan 2 buah novel yang nanti judulnya dia sebutin. Oke, sekarang memperkenalkan diri lu secara singkat. Halo, nama aku Sera Nadia Clarita Ma'huri, biasa dipanggil Sera Nadia, kelas 3 SMA di Semansa. Nah, Semansa rupanya. Sama. Oke, di Sans ini kita akan membicarakan tentang hal-hal yang mungkin gak akan diduga sebelumnya. Tapi tetap tentang bidangmu di novel ini kan. Jadi kalau misalnya, tapi boleh cerita sedikit lah. Kayak awal mula bikin novel, kenapa mau menuliskan novel itu, maksudnya genrenya itu emang sukanya di situ atau gimana? Kalau misalnya mau dibilang untuk cerita sedikit, ceritanya panjang. Oh, iya. Cuman ya singkatnya adalah mengawali novel itu karena orang tua. Terus kenapa aku milih genrenya itu romance sama teen fiction? Karena menurut aku romance sama teen fiction itu genrenya itu paling ringan dan paling mudah diterima sama anak muda zaman sekarang. Yang pertama All of You. Ya, itu cerita tentang apa? Ceritain sedikit lah, sinopsisnya aja lah. Ceritanya itu tentang 3 anak remaja, Alex, Anna, dan Dylan. Jadi ketiga remaja ini mereka yang pasti anak SMA, dan singkatnya adalah di sini tuh menceritakan tentang kehidupan anak SMA pada umumnya gitu. Tugas, pembulian di sekolah, terus ada masalah dengan keluarga, event-event di sekolah. Pokoknya intinya tuh adalah tentang kehidupan di sekolah lah pada masa SMA gitu kan. Terus cinta monyet zaman-zaman SMA, seperti itu kira-kira. Apa yang membuat All of You ini lebih bagus dari novel-novel lain? Nah, Apa ya? Aku nggak bisa bilang kalau novelku ini paling bagus atau terbaik gitu. adalah nilai plusnya yang bikin ini harus dibaca loh gitu. Apa ya? Mungkin karena ceritanya lebih fresh tentang anak-anak remaja lah gitu, dan lebih mudah diterima sama mereka. Istilahnya tuh nggak berat untuk diterima sama mereka, dan lebih ya mungkin bisa nostalgia balik buat anak-anak kakak-kakak yang udah lulus dari bangku SMA seperti itu. Kalau yang kedua ini sama anak SMA, romance, teen fiction juga atau mencoba hal baru? Kalau yang kedua ini lebih ke global. Dia romance tapi ke global. Tentang cinta kepada orang tua, cinta kepada Tuhan, cinta kepada teman-teman sekitar, cinta kepada mereka yang selalu ada untuk kita. Bukan hanya mengenai pasangan aja. Cinta itu bukan hanya mengenai pasangan, tetapi tentang mereka yang selalu ada untuk kita, mereka yang mensupport kita dari awal, orang tua kita yang selalu mendoakan kita. Itu love, itu true love, dan itu namanya cinta. Oke. Kalau misalnya nih kita post sesuatu karya kita nih kan di Instagram kayak selamat ya akhirnya nih bikin novel juga bla bla segala macam, tapi cuma sebatas itu aja. Pasti pernah kan kayak gitu kan, apalagi aku. Jadi menurutmu ya mungkin orang ini cuman kayak gitu, cuman gak mau support lebih gitu. Menurutmu gimana kalau orang-orang kayak gitu? Aku nggak memaksa mereka harus support aku gimana atau enggak, karena setiap orang itu kan mereka punya caranya masing-masing. Aku menghargai mereka mensupport aku, istilahnya walaupun mereka cuma masukin ke snapgram ataupun cuma ngucapin congratulations di DM, it's okay lah, yang penting mereka support aku gitu loh, nggak masalah. Masalah ya. Udah berapa buku yang laku nih kira-kira? Kalau buku yang pertama, jujur aja itu aku nggak terlalu memikirkan royaltinya dan segala macam. Yang penting aku udah buat bukuku udah jadi dan orang bisa baca. Tapi kalau mungkin buku yang kedua ini mungkin aku bakalan lebih fokus lagi, karena menurutku cerita di dalamnya itu lebih kompleks dan lebih rumit daripada sebelumnya, karena ini romance global. Aku pengen anak-anak muda itu mereka mengubah mindset mereka bahwa love, cinta itu bukan hanya mengenai pasangan, tapi mengenai orang-orang di sekitar kita juga gitu. Dan untuk buku yang pertama,
apa ya, mungkin hanya 5 sampai 6 buku, dan buku yang kedua puji Tuhan bisa 10 ke atas. Selain novel ada lagi nggak yang disukain? Selain novel ya, aku suka buat quotes gitu juga. Terus suka bikin kayak cerita-cerita singkat di Snapgram gitu tentang sosial yang ada di sekitar kita sekarang, tentang apa ya, misalnya kayak perdebatan singkat gitu loh, tindakan-tindakan kekerasan yang nggak seharusnya dilakukan, contoh seperti pembulian atau mungkin kayak kekerasan-kekerasan kecil yang hanya melibatkan perbedaan pendapat atau mungkin karena masalah agama dan segala macam. Aku suka bikin cerita-cerita kayak gitu, cerita singkatnya. Quotes, cerpen itu aku suka, puisi juga suka, pantun lagi belajar. Kalau ini bagi-bagi tips lah. Kalau stuck nulis ngapain? Stop nulis. Lagi buntu. Oh, lagi stuck gitu ya. Aku sering sih kayak gitu. Sekarang juga lagi ngalamin, lagi nulis cerita untuk buku yang selanjutnya. Lagi stuck juga. Mungkin ya yang paling worth it buat aku itu dengerin lagu, minum kopi di ya anak indie, saya anak indie. Ya, di tempat-tempat yang sepi, tenang gitu, itu paling enak banget untuk bikin cerita-cerita, lanjut cerita. Terus mungkin minta ide sama teman, ngelihat lingkungan sekitar aja, aktivitas teman-teman dan lain-lain. Nonton film itu pasti udah bener apa kayak ngasih kita ide secara tiba-tiba yang nggak pernah kita susun atau gitulah sebelum. Berarti emang spesialnya di romance nih ya. Pernah nggak kepikiran buat bikin yang kebalikan dari romance itu? Atau bikin yang lain lah, kayak thriller, horor, sci-fi? Sebenarnya ada dikasih saran gitu sama kakak, kenapa nggak coba untuk bikin cerita horor gitu. Tapi aku berpikiran kalau misalnya aku bikin cerita horor, tapi cerita kompleksnya itu aku belum tahu, sistematikanya aku belum ngerti gitu kan. Gimana caranya supaya si tokoh ini merasakan rasa-rasa serem dan segala macamnya. Kalau aku belum bisa, otomatis apa yang aku tulis itu bakalan sia-sia dan gak bakal nyampe ke penulis. Jadi menurut aku untuk sekarang, aku lebih baik ke romance sama teen fiction dulu. Tapi mungkin untuk beberapa saat kemudian aku bakalan belajar untuk bikin thriller dan horror segala macam. Reaksi atau respon dari orang lain tentang bukumu itu gimana? Atau misalnya dari sekolah ini atau dari dulu udah emang terkenal karena jago di bidang bahasa Indonesia lah, itu kan semuanya kan. Ini gimana lah respon orang-orang di sekitar tentang keberhasilanmu yang udah menelurkan 2 novel? Kalau apa ya, sastra ini bukan bidangku dari dulu banget sih, enggak. Dulu aku lebih dikenalnya karena aku nyanyi dan bikin nampil-nampil gitu. Dan kalau untuk sastra ini aku masih baru-baru banget, kelas 3 SMP kemarin. Dan responnya ya mereka positif-positif aja. Tapi sejujurnya aku gak pernah mikirin bahwa tulisan ini bakalan dikenal banyak orang, itu enggak. Sampai sekarang yang sampai aku bisa datang ke Guys Entertainment ini sekarang aku nggak kepikiran sama sekali gitu kan. Karena menurut aku ya orang-orang sekitar udah tahu itu ya udah gitu. Tapi yang bikin aku kaget itu adalah aku bikin acara launching buku kemarin dan dari pihak sekolah ternyata mensupport. Brosurku dimasukin ke dalam timeline-nya official Semansa. Itu yang bikin aku kaget, dan anak-anak Semansa, guru-guru Semansa tuh pada tahu semua gitu. Itu sih. Berarti boleh bilang ya ke ibu. Wali kelasmu siapa ini? Aku Bu Mahda. Bu Mahda, bilang Bu Mahda, Bu masih ingat Isam nggak gitu? Sekarang udah bikin kayak saya juga gitu. Nanti saya bilang, saya sampein ya Bu Mahda. Ya. Mau kuliah di mana nanti? Mau kuliah di luar, pasti pengen kuliah di luar. Karena anak Semansa pasti kalau nggak kuliah di luar tuh agak lain gitu ya. Iya kan Bang ya, agak lain ya. Kita bakal di-push, harus kuliah di luar. IPDN nih, polisian nih, kayak gini-gini. Tapi karena kebetulan aku bukan dari keluarga yang mampu juga, keluarga biasa-biasa aja, jadi aku nggak bisa maksa. Dan aku bakalan kuliah di Batam aja gitu. Mau ngambil Poltek atau di mana masih belum tahu. Kita lihat aja nanti Tuhan ngasihnya di mana. Tapi keinginanmu pasti ada lah. Mau di mana? Kasih tahu dong biar semua aminin nanti. Keinginan apa ya? Kalau cuma sekedar keinginan, pengennya di UIB.
pengennya di WIB kalau nggak di BTP karena aku suka kulineri juga. Tapi ya itu tadi yang kayak aku bilang, ekonomi nggak mencukupi gitu loh. Nah, kita kesampingkan lah itu. Mimpi memang sebenarnya nggak mungkin lah, kayak aku pengen lah masuk sastra di UI, mau masuk HI di UGM, di ITB, di IPB, di Unri, di USU, pasti ada lah. Nggak ada sama sekali. Wow. Berarti emang anak Batam banget ini. Aku nggak matok harus ke sana gitu loh, let it flow aja. Ya, let it flow aja ya. Oke, pertanyaan yang biasa kami tanya ini. Ditinggal pacar atau tinggal sahabat, mending mana? Mending tinggal pacar. Karena bisa nyari lagi. Oh. Sahabat ini sahabat. Iya, dia sahabat. Oh, kirain Gojek aja. Oh, dari kecil. Tapi beda sekolah. Beda, dia di SMA 4, aku di Semansa. Kasihlah apa? Pasti ada nih orang-orang yang di luar sana yang tiba-tiba nonton ini. Wih, rupanya orang nulis novel itu juga bisa salah satu cara untuk jadi terkenal, mungkin dikenal orang atau memperbaiki apa pandangan orang terhadap orang itu. Bisa kasih motivasi nggak buat mereka supaya tetap terus berkarya, tetap terus berjuang. Wah, karena mereka ini ada potensi tapi masih nggak berani. Dari aku pribadi, yang pertama itu nggak usah dengerin omongan orang, karena omongan orang itu nggak penting, kecuali omongan orang-orang di sekitar kita yang peduli sama kita. Itu yang harus kalian dengar. Itu yang bisa jadi motivasi dalam diri kalian kalau aku harus maju nih karena mereka ngedukung aku, bukan mereka yang ngejatuhin kalian yang harus kalian dengerin, itu enggak. Yang kedua itu adalah andalkan Tuhan selalu, terus doa orang tua, dan yang pasti kalian tuh harus tahu potensi kalian itu di mana. Dan kalian tuh harus berani gerak dan maju gitu loh. Karena kalau misalnya kalian stuck di situ-situ aja dan cuma sekadar mimpi, aku pengen jadi penyanyi, aku pengen jadi ini segala macam tapi nggak ada action, sama aja bohong gitu. Kalau kita mau maju, kita mau sukses, kita mau menciptakan suatu perubahan, kita harus berani gerak, harus berani maju, harus berani speak up, dan harus berani menunjukkan diri kita. Pertanyaan paling terakhir. Udah subscribe belum? Iya. Oh iya ya. Pernah nonton nggak? Pernah. Oh, pernah. Tapi di Instagramnya. Oh, di Instagramnya aja. Abis ini subscribe. Oke, habis ini subscribe ya. Bilang jangan lupa like, comment, dan subscribe, minta bantuan. Share juga ya ke teman-teman ya. Halo semuanya, aku Serena Dia. Jangan lupa untuk subscribe channelnya Guys Entertainment, like juga, share juga, komen juga, kasih saran mungkin mereka bakalan bikin channel-channel apa lagi. Oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya berikutnya. Dadah. Dadah.